Oke, perkenalkan nama saya Rido Malau. Saya ingin menjelaskan tentang proyek akhir yang sedang saya buat. Oke, pengertian kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal atau pendahuluan dari sebuah karya ilmiah. Umumnya di dalam kata pengantar, ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan karya tersebut. Selain itu, tak jarang juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya tulis yang akan dibuat selanjutnya. Yang pertama, bagian pembuka. Pada bagian pembuka, kata pengantar umumnya terdiri dari ucapan syukur serta terima kasih dari penulis. Ucapan syukur dan terima kasih tersebut ditujukan oleh penulis kepada Tuhan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan karya tulis tersebut. Selanjutnya, penyampaian isi. Kata pengantar juga memiliki bagian isi, serta kata pengantar juga menyampaikan tentang informasi karya tulisnya. Misalnya, kata pengantar dalam karya tulis ilmiah yang karya tulisnya berupa makalah penelitian, berarti isinya berupa penyampaian gambaran dari makalah tersebut. Bagian penutup. Bagian penutup itu kalau di bagian penutup dari kata pengantar ini biasanya sih penulis menyampaikan permohonan maaf serta permintaan kritik dan saran yang membangun. Permohonan maaf ini ditujukan ke pembaca karena penulis merasa jika karya tulis yang nantinya dibaca ternyata di bawah ekspektasi pembacanya. Lalu penulis meminta kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki karya tulis selanjutnya yang akan dibuat. Tidak lupa pada bagian akhir dituliskan tempat dan tanggal penyusunan karya tulis beserta nama penulis penyusunannya. Oke, selanjutnya daftar isi. Daftar isi menjadi salah satu bagian penting pada penulisan buku atau bentuk karya tulis lainnya. Ada atau tidaknya daftar isi dalam sebuah karya tulis akan membuat perbedaan yang sangat signifikan. Daftar isi digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukan halaman yang ditujukan pada suatu materi tertentu. Tanpa disertai dengan daftar isi, maka pembaca tidak akan mengetahui mana yang akan menjadi pembahasan dan pada halaman berapa yang sedang dibutuhkan. Struktur daftar isi. Secara umum, daftar isi berupa bagian-bagian berikut ini. Abstrak dimulai pada halaman ketiga, ucapan terima kasih atau opsional, dedikasi opsional, pendahuluan opsional, daftar isi opsional untuk meletakkannya di daftar isi tulisan Anda, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lainnya termasuk daftar definisi, daftar algoritma, daftar persamaan, dan selanjutnya badan utama tes Anda, misalnya judul bab, judul dan subjudul, yang selanjutnya lampiran atau lampiran opsional, bibliografi, daftar riwayat hidup. Selanjutnya, cara menuliskan daftar isi. Berikut ini langkah-langkah atau cara membuat daftar isi, yaitu menggunakan heading. Bagi Anda yang menggunakan headings pada Miss Word pada setiap pekerjaannya, maka Anda bisa dengan mudah menyusun daftar isi. Apabila Anda membuat semua hal yang menurut pendapat Anda pantas digunakan sebagai heading, maka Anda bisa mempertebal atau bahasa Inggrisnya bold kata-kata yang dijadikan headings, kemudian klik headings. Setelah itu dilanjutkan hingga semuanya selesai. Jika sudah selesai, maka selanjutnya Anda masuk pada menu reference, lalu masuk ke table of content. Pada menu itulah cara membuat daftar isi bisa Anda gunakan. Atur daftar isi sesuai dengan keinginan Anda. Setelah selesai, Anda klik OK, maka daftar isi yang Anda buat telah selesai. Daftar gambar merupakan daftar yang digunakan dalam skripsi atau makalah untuk menguraikan gambar-gambar yang digunakan dalam skripsi atau makalah. Selanjutnya, daftar tabel merupakan daftar yang digunakan dalam skripsi atau makalah untuk menguraikan tabel-tabel yang digunakan dalam skripsi. Oke,
Selanjutnya kita bahas tentang pendahuluan. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang. Biasanya membahas mengenai hal-hal apa saja yang mendorong penulis untuk membahas suatu tema makalah yang akan dibuatnya. Yang kedua, rumusan masalah. Berisi berupa pertanyaan yang akan dibahas atau dijawab pada bab pembahasan. Misalnya kita mengangkat sebuah tema pendidikan. Sebelum kita melakukan pembahasan, kita uraikan dulu beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan dibahas. 3. Tujuan berisi tentang apa saja tujuan penulis mengangkat atau membahas tema tersebut, dan apa manfaatnya yang akan didapatkan oleh pembaca ataupun penulis itu sendiri. Oke, masuk ke bab 2. Bab 2 itu berupa tentang gambaran umum tempat penelitian. Berisi itu berupa berisi sejarah sebuah tempat penelitian, struktur tempat penelitian, serta tugas dan tanggung jawab dari sebuah tempat penelitian yang kita teliti. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bab 3. Bab 3 berupa landasan teori. Pengertian landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang terterapi dan sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian. Karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka landasan teori terdiri dari konsep serta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoretis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka landasan teori itu memperkuat penelitian dengan cara sebagai berikut. Pernyataan eksplisit, asumsi teoritis yang memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. Kerangka teoritis menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang ada, dipandu oleh teori yang relevan. Peneliti memiliki dasar untuk menyusun hipotesis dan metode penelitian, mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pernyataan tentang mengapa dan bagaimana. Ini memungkinkan peneliti untuk bertransisi secara intelektual dari hanya menggambarkan suatu fenomena yang akan telah diamati untuk menggeneralisasi tentang berbagai aspek dari fenomena itu. Memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan variabel kunci mana yang mempengaruhi fenomena yang teliti dan menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagian variabel kunci itu memungkinkan berbeda dan dalam kondisi apa. Fungsi landasan teori sebagai berikut, antara lain yang pertama menyusun dan juga meringkas pengetahuan di bidang tertentu. Peristiwa yang akan terjadi berikan keterangan sementara sebagai pengembangan pengetahuan baru dalam tulisan. Cara menulis landasan teori. Dalam penulisan landasan teori,
terdiri beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terdapat dari nama dan pencetus teori. Tuliskan tahun dan tempat pertama kali dibuat, dan berikan uraian ilmiah teori, hubungan teori-teori yang akan ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Selain itu, di dalam menyusun sebuah landasan teori, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang sedang ditelitinya, dan juga panduan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya. Penulisan antara subbab yang lainnya harus tetap saling terhubung dengan jelas, serta memperhatikan aturan-aturan dari penulisan pustaka. Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan juga harus berhubungan dengan masalah penelitian. Oke, yang terakhir itu daftar pustaka, merupakan daftar yang berisi sebuah buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya begini, jika kalian ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kalian harus membuat daftar pustaka, atau mudah kalian harus mencantumkan sebuah sumber rujukan penelitian kalian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pustaka salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Cara menulis daftar pustaka yang paling penting, yang pertama itu urutannya itu nama penulis, yang kedua tahun penulisan, yang ketiga judul buku, yang keempat kota penerbit, yang kelima penerbit. Baiklah, sekian yang saya bisa tampilkan dalam video ini. Jika ada salah pengucapan atau kata-kata saya yang membuat salah satu atau pihak tersinggung, saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bagi yang melihat video ini. Sekian dan terima kasih.